Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayatnya yang ketiga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Yang menjadi nats renungan di pagi hari ini untuk kita semua diambil dari Ulangan 8 ayat yang ketiga. Begini firman Tuhan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ucapan dari Nabi Musa kepada bangsa Israel yang merupakan generasi kedua, bahwasanya mereka sedang dipersiapkan akan memasuki tanah Kanaan. Tetapi ini merupakan bagian dari perefleksian perjalanan hidup selama 40 tahun, perihal tentang apa yang dilakukan Allah kepada mereka. Jika Allah membawa mereka dari perbudakan Mesir, yang notabene-nya mereka 400 tahun sudah terbiasa dengan sistem kepercayaan, pola hidup yang dilakukan oleh orang-orang Mesir, maka Tuhan melakukan 40 tahun untuk dapat membongkar semua apa yang mereka telah hidupi. Ini adalah perjalanan yang panjang. Tetapi 40 tahun kepada 400 tahun itu adalah perbandingan yang sangat jauh berbeda. Dan itulah yang harus dilakukan Allah. Dan kemudian kita mencoba mengerti mengapa harus 40 tahun jika dapat perjalanan 40 hari. Mengapa harus demikian? Atau mungkin jika tidak 40 hari, 4 tahun. Mengapa harus 40 tahun? Dan mengapa Allah harus memberikan mereka makan roti mana dalam perjalanan mereka? Dan kemudian jika kita menyadari apa yang dikatakan oleh Musa dalam kitab ini, hal ini persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus kala iblis mencobainya dengan berkata, "Jika benar engkau adalah anak Allah, maka buatlah batu ini menjadi roti." Dan kemudian Yesus menjawab bahwasannya manusia itu tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ini menjadi sangat signifikan. Kemudian kita mencoba membuat sebuah pengertian mengangkat dari nats ini. Dikatakan dari sini, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna. Ia merendahkan hatimu. Bukankah ketika kita mencoba menyadari ini, siapa manusia di dunia ini yang tidak pernah lapar? Tetapi tingkat emosional seseorang ketika ia lapar semakin tinggi. Sehingga jika seseorang sudah lapar tetapi dia bisa mengontrol dirinya, tentu ada aspek yang penting kita pelajari dari hal itu. Dan itulah yang disebut dengan kerendahan hati. Bagaimana mereka memakan apa yang diberikan oleh Tuhan, yang tidak mereka kenal sama sekali, nenek moyang mereka tidak mengenal itu, adalah untuk memberikan mereka pengertian yang mendasar, bahwasanya kerendahan hati itu adalah bagian dari persiapan untuk menerima rencana Tuhan. Dan kemudian dari hal itulah semakin ditegaskan satu hal, bahwasanya manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apakah saudara benar-benar meyakini firman Tuhan? Dan saudara akan hidup ketika saudara melakukan firman Tuhan? Kebanyakan sekarang tidak lagi mencoba untuk memahami hal itu secara signifikan. Ada orang yang mempergunakan ayat Alkitab sebagai opsi yang mungkin bisa dihiraukan, yang tidak selamanya dapat ditepati.
Salah satunya adalah hal tentang makan dan minum. Karena persoalan ingin makan dan minum, sehingga banyak orang mencoba untuk menimbun-nimbun kekayaannya, padahal mereka mempergunakan basic yang berkata untuk makan dan minum. Tetapi apakah seperti itu realitanya? Tidak. Orang menjadi tamak, orang menjadi lupa diri, orang ingin dirinya lebih tinggi dari yang lainnya, sehingga ia tidak belajar untuk mencukupkan diri dari apa yang ia telah terima. Sekarang nats ini berkata kepada kita Bapak Ibu, jika Tuhan mengizinkan apa yang saudara miliki saat ini, cukupkan itu, supaya saudara menjadi orang yang rendah hati. Jika saudara tidak mencukupkan dari apa yang Tuhan berikan itu, kamu akan menjadi orang yang paling sombong di dunia ini. Jika saudara berkata, seandainya Tuhan menjadikan aku kaya hari ini, kemungkinan saudara keliru dengan ucapan itu. Jangan-jangan jika saudara tiba-tiba menjadi orang yang kaya, sukses, saudara belum siap menjadi kaya. Hanya orang-orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya lah supaya tetap pada posisinya, tidak menjadi orang yang angkuh, tidak menjadi orang yang sombong, tidak menjadi orang yang mau merendahkan orang lain. Itulah orang yang mempersiapkan dirinya. Tetapi kita yang tidak mempersiapkan diri dengan baik, atau mungkin tidak merespon itu seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menjadi sangat keliru. Oleh karena itu saudaraku, belajarlah untuk senantiasa menikmati apa yang Tuhan berikan. Ternyata ini adalah ujian untuk melihat seberapa dalam kita mencintai Tuhan dan mengasihinya, dan seberapa dalam kita melakukan perintah Tuhan dalam firman yang kita terima. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami dan memberikan kami pengertian. Engkau tidak langsung memberikan kelimpahan itu, tetapi Engkau Tuhan mengajari kami layaknya anak-Mu, supaya kami belajar dari hal yang sederhana, dalam hal mencukupkan diri, dalam hal setia, sehingga jika kami telah setia dalam perkara-perkara kecil ini, kami akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Bimbing kami Tuhan, tuntun kami supaya kami tidak kehilangan arah, supaya kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa di dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.